Kenapa terlambat, nak? Bapak tadi kesiangan. Kenapa kesiangan? Selamat tahun, Pak. Selamat bangun. Nanti kalau sudah selesai pelajaran matematika, nanti tunggu Bapak di kantor ya. Ya, Pak. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, Adit, tahu nggak kenapa saya panggil ke kantor? Siap, Pak. Karena saya datang terlambat. Ini kan akhir-akhir ini saya lihat Nadit sering sekali datang terlambat. Ini datang terlambat ini karena ada kerjaan kah atau apa yang membuat Adit sering terlambat datang ke sekolah? Tidak ada kerjaan, Pak. Bisa tidur. Jadi lanjut main game sampai nonton sampai tengah malam. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, Adit, kan terlambat itu sebenarnya tidak mengapa terlambat, tapi Nadit harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah Nadit lakukan. Terlambat itu sebenarnya bukan Nadit aja yang sering terlambat atau yang pernah terlambat. Bapak pun waktu sekolah pernah terlambat, ya. Jadi saya berharap Nadit tidak terlambat lagi ya. Iya, Pak. Nadit, Bapak tahu kamu membutuhkan kesenangan, hiburan, tetapi kamu juga harus ingat waktu di sekolah, harus pintar bagi waktu sehingga tidak terlambat ke sekolah, harus lebih banyak ingat waktu dan pelajaran, karena Nadit kan sudah pernah ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan Adit melanggar apa yang telah kita sepakati ya. Jadi kita harus seperti apa, Adit? Harus tepat waktu, Pak. Ya, Berkalam mengatur waktu. ya. Jadi harus atur waktu yang baik ya dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita sepakati ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Adit masih ingat waktu karena Adit sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati, maka melanggar keyakinan kelas kita harus bertanggung jawab ya, masih apa yang telah kita sepakati. Maka kira-kira Nadit mempertanggungjawabkannya seperti apa? Saya akan mengurangi dan membatasi waktu main game dan nonton televisi dan menyiapkan pelajaran yang belum tidur. Jadi harus ini ya, dibatasi waktu mainnya ya. Kemudian saya senang kamu sudah minta maaf. Kemudian Bapak akan lebih senang lagi kalau kamu melaksanakan kegiatan yang membuat kamu tidak terlambat di sekolah. Saran saya dengan Mas Adit, kalau bisa dipasang alarm di rumah sehingga nanti bisa bangun tepat waktu. Kemudian yang kedua, alarm itu juga mengingatkan Mas Adit untuk bisa sholat tepat waktu ya, sehingga tidak terlambat di sekolah. Ya gitu ya. Selain itu kegiatan yang Adit lakukan di pagi hari ya menyiapkan pelajaran lebih pagi lagi ya. Nah gitu Mas Adit ya. Kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan agar bisa lebih pagi lagi ke sekolah, Mas? Memasang alarm untuk waktu. Nah, itu masang alarm ya. Stop.
melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Dirman, saya merasa lega dan senang. Saya yakin apabila kita bisa mengatur waktu dan bertanggung jawab dengan itu semua, maka kita tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah. Jujur terhadap kesalahan kita, maka pasti ada solusi, dan saya sadar akan pentingnya menghargai diri dan orang lain. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Ayo semua. Ada yang nggak hadir? Ada. Oke. Kali ini kita lanjutkan pelajarannya. Untuk materi kita hari ini belajar matematika terkait materi bagaimana cara melakukan bentuk pecahan yang berbentuk akar. Ya. Untuk materi ini insya Allah materi ini sudah kita sampaikan ya. Sekarang kita mulai ya. Nah, Adit, tahu nggak kenapa saya panggil ke kantor ini? Tahu Pak, karena saya tadi main game dan tidak memperhatikan pelajaran Bapak. Oh iya, tidak memperhatikan pelajarannya. Oke. Nah, Adit, itu kenapa sih main game saat pelajaran dilaksanakan? Iya Pak, maaf, tadi saya bosan Pak, dan untuk mengusir kebosanan saya main game. Oh, jadi ada yang lain nggak? Saya sebenarnya tidak bermaksud main game Pak, Tapi kenapa? saya diajak mabar Pak oleh kelas sebelah yang sedang jam kosong. Oh, gitu. Mabar itu apa? Main bareng? Oh gitu. Ya. Nah, Adit tahu kan sekarang sedang ada masalah? Iya Pak, saya tahu. Baik. Nak, di sini saya panggil Adit bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana Nadit di sini kita menyelesaikan masalah tentang main gamenya di kelas, dan bagaimana Nadit bertanggung jawab untuk tidak mengulanginya di kelas ya. Iya Pak. Nadit melakukan main game di kelas itu pasti ada alasannya ya. Menghilangkan rasa bosan di kelas ya. Ya, kira-kira dengan main game itu rasa bosan yang dirasakan apa namanya? Ya, Bapak lihat tadi kan kamu merasa senang melakukan main game. Kamu apa namanya? Merasa tidak bosan kalau main game. Tapi Adit, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain? Tahu nggak kalau itu merugikan orang lain? Ya, karena saat belajar tadi kan suara HP-mu itu mengganggu teman-teman yang sedang belajar, sehingga mereka terganggu dengan suara HP-mu. Iya Pak, terima kasih atas Ya. nasihatnya. Baik Nak, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya dan mana yang belum kita tunjukkan. Kita harus saling menghormati Pak. Ya, berarti kita harus saling menghormati ya dengan teman yang ada di kelas. Jangan sampai kita
main game di kelas. Nah, ini alhamdulillah Adit masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali tentang kasus main game tadi. Apakah kamu bermain game tadi itu sudah menghormati orang lain? Tidak, Pak. Nah, tidak menghormati ya. Tapi kan kamu merasa senang ya. Menurut Bapak, apakah cara untuk mendapatkan rasa senang dan menghilangkan rasa bosan tanpa merugikan orang lain? Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Nah, ya, jadi main game itu bukan cara yang tepat ya untuk menghilangkan rasa bosan, apalagi saat pelajarannya. Nah, sekarang mari kita selalu mengingat keyakinan kelas dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya minta maaf ke Bapak dan kepada teman di kelas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, jadi Sekali lagi, Pak, saya mohon maaf, Pak. ya, janji ya untuk tidak mengulangi lagi di kelas main game ya. Betul-betul diperhatikannya. Iya, Pak. Oke ya. Jadi seperti itu saja yang saya nasihatkan untuk Adit. Semoga nanti Adit bisa menjadi orang yang sukses, yang cerdas dan meraih cita-cita yang lebih baik ya. Nah, Iya, Pak. selebihnya silahkan masuk ke dalam kelas, mengikuti pelajaran dengan baik dan ikuti nasihat Bapak ya. Iya, Pak. Ya, oke. Setelah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi bersama Pak Dirman, saya merasa lega dan senang karena Pak Dirman telah mengingatkan saya atas keyakinan kelas untuk kita bisa harus saling menghormati orang lain.